Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas kembali materi matematika hitung-hitungan bagian materi bangun ruang. Kemarin kita sudah membahas bangun datar, jadi sekarang kita ke bangun ruang. Nah, bangun ruang itu terdiri menjadi beberapa bangun. Kita akan membahas satu persatu beserta contoh soalnya. Yang pertama adalah kubus. Nah, ini adalah bentuk kubus di mana luas permukaannya adalah 6 dikali sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Kemudian volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, ini adalah sisi dari kubus. Kemudian diagonal sisi. Rumusnya adalah sisi akar 2 dan diagonal ruang adalah sisi akar 3. Nah, yang mana sih yang dimaksud dengan diagonal kubus? Diagonal kubus adalah yang membelah antar bangun. Jadi ini nih. Ini adalah diagonal dari kubus. Kemudian balok. Luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian volumenya adalah panjang, panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang ini sama yang membelah antar bangun. Ini adalah diagonal dari balok, di mana rumusnya adalah akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Kemudian tabung. Nah, dia itu adalah diameter, jadi ini adalah diameter tabung. Kemudian ini tinggi tabung. Kemudian ini adalah jari-jari dari tabung. Nah, ingat, diameter itu adalah setengah dari jari-jari. Dan jari-jari adalah 2 dari diameter. Jadi kalau misal diameternya 14, berarti jari-jarinya adalah 7. Luas permukaannya, rumusnya adalah 2 VR kali R ditambah T, atau jari-jari ditambah tinggi. Kemudian volumenya adalah V dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi. Next, prisma. Prisma luas permukaannya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, ini adalah alas dari prisma, dan ini adalah tingginya. Kemudian volumenya adalah luas alas kali tinggi, kemudian luas sisi tegak sama dengan keliling alas kali tinggi. Adapun limas, luas permukaannya sama dengan luas alas, nah ini adalah alasnya dan ini adalah tingginya. Luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Kemudian volumenya itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Adapun luas sisi tegaknya itu sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Next, kerucut. Kerucut luas permukaannya adalah VR dalam kurung R ditambah S, di mana R ini adalah jari-jari, T ini adalah tinggi, dan S-nya adalah sisi miring. Di mana volumenya itu sama dengan 1/3 VR kuadrat kali T. Adapun panjang sisi miringnya sama dengan akar dari R kuadrat atau jari-jari kuadrat ditambah T kuadrat atau tinggi kuadrat. Kemudian bangun ruang yang terakhir. Nah, ini adalah bola, di mana luas permukaannya adalah 4 VR kuadrat, jadi ini adalah R atau jari-jari. Nah, kalau full sampai sini, maka ini adalah diameter dari bola. Kemudian volumenya itu sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Nah, itu adalah jenis-jenis dari bangun ruang. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, Andi akan membuat rancangan sebuah bangun segi 4, yaitu kubus yang memiliki luas permukaan 294 cm. Rencananya, Andi akan membuat rusuk-rusuk bangun tersebut dari kawat. Panjang kawat yang dibutuhkan Andi adalah, yang ditanyakan adalah panjang kawat, dan yang sudah diketahui adalah luas permukaan dari kubus. Nah, untuk itu kita harus ketahui dulu nih berapa sih sisi dari kubus tersebut. Nah, caranya kita gunakan luas permukaan. Luas permukaan kubus tadi apa? Rumusnya adalah 6 dikali sisi kuadrat. Nah, di sini sudah diketahui luas permukaannya adalah 294, berarti tinggal kita masukkan 294, 6 dikali sisi kuadrat. Nah, ini kita bagi 294 dibagi 6 sama dengan sisi kuadrat, 294 bagi 6 itu adalah 49. Berarti sisi kuadratnya adalah 49. Nah, kita ingin mencari sisinya. Nah, untuk mencari sisinya tinggal kita akarkan. Akar 49 itu sama dengan 7. Berarti sisinya sama dengan 7. Jadi sisi dari kubus tersebut adalah 7. Kemudian di sini dikatakan kan Andi akan membuat rusuk-rusuk bangun tersebut dari kawat. Panjang kawat yang dibutuhkan adalah, berarti kita harus ketahui dulu nih berapa sih rusuk dari kubus. Rusuk dari kubus, nah
rusuk dari kubus itu kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini adalah rusuk kubus. Rusuk kubus ada 12. Nah, untuk mencari panjang kawatnya, tinggal kita kalikan panjang kawat sama dengan jumlah rusuk dikali dengan sisinya. Berarti 7 dikali 12. Nah, 7 kali 12 itu sama dengan 84 cm. Jadi panjang kawat yang dibutuhkan Andi adalah 84 cm. Opsi yang D. Next, soal nomor 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan titik X terletak pada rusuk EF. Ya, ini betul. Titik X terletak pada rusuk EF sejauh 2 cm dari FY, sejauh 2 cm dari FY. Ini FY. Kemudian adalah titik potong perpanjangan AX. Ya, betul, titik potong perpanjangan AX dan perpanjangan BF. Jika panjang rusuk kubus tersebut adalah 6 cm, maka jarak Y ke G. Jarak Y ke G ya. Intinya kan adalah jarak Y ke G. Nah, kita harus ambil segitiga yang mengapi dulu nih. Di sini saya sudah sediakan. Jadi ini adalah segitiga yang kita ambil dari gambar. A, B, X, F, dan Y. Nah, di soal XF itu panjangnya 2 cm. Ini, kemudian jika panjang rusuk kubus tersebut adalah 6 cm. Jadi ini 6 cm, maka jarak Y ke G. Nah, untuk mencarinya kita gunakan konsep kesebangunan. Masih ingat kan konsep kesebangunan? Jadi YF per XF sama dengan YB per AB. Jadi ini kan sebangun antara YF dengan YB serta XF dan AB. Nah, ini sebangun, kemudian tinggal kita masukkan YF-nya belum diketahui, kemudian XF-nya adalah 2, kemudian YB-nya itu YF ditambah 6. YF ditambah 6 per 6. AB-nya kan 6. Berarti ini sama dengan kita kali silang ya. 6 kali YF itu 6YF. 6YF sama dengan 2YF ditambah 6 kali 2 itu sama dengan 12. Berarti ini kita samakan 6YF dikurang 2YF sama dengan 4YF. 4YF sama dengan 12. Berarti YF-nya sama dengan 12 bagi 4 itu sama dengan 3. Jadi YF-nya adalah 3. YF-nya adalah 3. Kemudian kita mencari YG. YG, kalau kita mencari YG berarti kita ambil segitiga ini nih, YFG. Nah, di sini saya sudah sediakan YFG. Sorry, ini bukan G ya, tapi Y. Nah, bagaimana cara mencari jarak Y ke G? Jarak Y ke G. Nah, ini kan adalah segitiga siku-siku, maka kita gunakan teorema Pitagoras. Dimana ini contohnya seperti ini nih. Ini A, ini C, ini B. Nah, kalau ingin kita mencari C kuadrat, maka rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau ingin kita mencari B-nya, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Kalau ingin kita mencari A, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi ini adalah rumus dari Pitagoras dan harus dihafal karena ini adalah rumus mutlak. Jadi apabila kita ingin mencari C-nya ini, kemudian B-nya ini, dan A-nya ini. Kemudian kalau seperti itu, maka kita samakan dengan segitiga YFG-nya. Kita ingin mencari jarak Y ke G, berarti YG kuadrat sama dengan YF kuadrat ditambah FG kuadrat. Berarti YG sama dengan Y kuadrat sama dengan YF-nya berapa? YF-nya kan 3, berarti 3 kuadrat ditambah FG-nya berapa? FG-nya adalah 6.
6 kuadrat. Berarti 3 kali 3 kan 9. Kemudian 6 kali 6 itu 36. Berarti 9 tambah 36 sama dengan 45. 45. Jadi jarak Y ke G adalah 45. Tapi di sini kan belum dalam bentuk akar ya. Maka kita akarkan akar 45 karena 45 itu bukan akar mutlak. Jadi caranya kita pisahkan. Nah, 45 itu perkalian dari 9 kali 5. Kemudian ini kita pisahkan akar 9 dikali akar 5. Nah, akar 9 kan bisa dirubah menjadi 3, jadi 3 akar 5. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal nomor 3. Jika volume bola pada gambar berikut adalah 120 cm, maka volume tabung adalah. Oke, jadi kita diminta untuk mencari volume tabung dan yang diketahui adalah volume bola. Nah, untuk cara cepatnya, kita bisa gunakan perbandingan mutlak dari ketiga bangun ruang. Jadi, antara kerucut banding bola dibanding tabung, itu perbandingannya adalah 1:2:3. Jadi ini adalah perbandingan mutlak. Nah, di soal ditanyakan volume tabung dan yang diketahui adalah volume bola. Berarti tinggal kita bagi volume tabung berapa? Volume tabung adalah 3, volume bola adalah 2. Tinggal kita kali dengan yang diketahui, yaitu 120. Berarti ini coret, ini sisa 60. 3 kali 60 sama dengan 180. Jadi volume tabungnya adalah 180. Nah, contoh lainnya, kalau kita ingin mencari volume, volume apa ya? Volume kerucut, volume kerucut. Berarti volume bolanya adalah, volume kerucutnya kan 1. Kemudian volume bolanya adalah 2, kita kali dengan yang diketahui 120, berarti ini coret sisa 60, 1 kali 60 itu sama dengan 60. Jadi volume kerucutnya adalah 60. Jadi seperti itu, asalkan kita bisa ketahui bahwa rumus mutlak dari kerucut, bola, dan tabung itu adalah 1:2:3. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini adalah soal terakhir dari materi bangun ruang. Kita baca soalnya. Sebuah kotak berbentuk balok berukuran panjangnya 63 cm, lebarnya 21 cm, dan tingginya 52 cm. Di dalamnya diisi semut-mutnya bola basket berdiameter 21 cm, dan diisi pula air untuk memenuhi ruang dalam balok tersebut hingga penuh. Maka volume air yang diperlukan adalah, oke, jadi ada sebuah kotak berbentuk bangun ruang balok yang diisi semut-mutnya bola dan juga air untuk memenuhi ruangan tersebut agar penuh. Maka volume air yang diperlukan adalah, jadi yang ditanyakan volume air. Nah, untuk itu kita harus ketahui dulu nih masing-masing dari volume ruang tersebut. Yang pertama adalah volume balok. Rumusnya masih ingat, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini sudah diketahui bahwa panjangnya itu 63, lebarnya 21, tingginya adalah 52. Ini kita percepat saja ya. 63 kali 21 kali 52 itu sama dengan 68.796 cm. Selanjutnya adalah volume bola. Volume bola sama dengan 4/3 V R pangkat 3. Ini 4/3 dikali V kan adalah 22/7 dikali jari-jari. Nah, di soal itu belum diketahui jari-jarinya, tapi diameternya diketahui. Diameter itu sama dengan 21. Nah, jari-jari kan 1/4 dari diameter, maka kalau diameternya 21, maka jari-jarinya adalah 10,5 atau setengah dari diameter. Berarti ini 10,5 pangkat 3. Ini kita percepat saja. Ini hasilnya adalah 14.553 cm. Selanjutnya, kita cari volume air. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita kurangkan antara volume balok dengan volume bola. Volume balok dikurang volume bola. Volume balok berapa? 68.796 dikurang 14.553. Ini berapa ya? Coba kita kurangkan 68.796, 14.553, ini 6 kurang 3 itu 3, kemudian 9 kurang 5 itu 4,
Nah, dari sini angka terakhirnya adalah 43. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang D, 54.243 cm.